Selamat datang di video pembelajaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam video ini kita akan membahas teori-teori dasar yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. K3 bukan hanya sekadar aturan atau kewajiban, tapi tentang menjaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan tempat kerja seperti sebuah mesin yang besar. Setiap bagian dari mesin itu harus berfungsi dengan baik agar mesinnya berjalan lancar. Itulah K3, memastikan semua bagian, manusia, mesin, dan lingkungan bekerja sama dengan aman. Jadi, mari kita pelajari beberapa teori penting yang menjadi dasar K3. Dengan memahami teori-teori ini, kita bisa lebih siap dalam mencegah kecelakaan, menjaga kesehatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Ayo mulai. Pernahkah kalian melihat deretan domino yang disusun rapi, siap untuk dijatuhkan? Satu dorongan kecil saja bisa meruntuhkan semuanya. Teori domino yang dikemukakan oleh Heinrich menggambarkan bagaimana kecelakaan kerja bisa terjadi. Bayangkan domino pertama adalah kondisi atau tindakan berbahaya. Domino kedua mungkin adalah kesalahan manusia, dan domino ketiga adalah kegagalan peralatan. Rangkaian ini terus berlanjut hingga domino terakhir jatuh, yang merupakan kecelakaan itu sendiri. Tujuan utama dari teori domino adalah mengidentifikasi dan mencegah domino pertama jatuh, yaitu kondisi atau tindakan berbahaya. Misalnya, lantai licin di tempat kerja bisa diibaratkan sebagai domino pertama. Kita bisa mencegahnya dengan membersihkan tumpahan dengan segera atau memasang tanda peringatan. Dengan menghilangkan faktor risiko di awal, kita bisa memutus rantai domino dan mencegah terjadinya kecelakaan. Ingat, sekarang, mari kita bayangkan tempat kerja sebagai sebuah sistem yang kompleks, seperti sebuah jaring laba-laba. Setiap bagian jaring terhubung satu sama lain. Teori sistem dalam K3 mengajarkan kita bahwa kecelakaan terjadi karena interaksi yang kompleks antara manusia, mesin, dan lingkungan. Manusia dengan segala kebiasaan dan perilakunya adalah bagian penting dari sistem ini. Mesin dan peralatan dengan desain dan fungsinya juga memegang peranan penting. Dan jangan lupakan lingkungan, mulai dari tata letak ruang kerja hingga faktor-faktor seperti pencahayaan dan suhu. Ketiga elemen ini, manusia, mesin, dan lingkungan, harus selaras dan berfungsi dengan baik. Kegagalan pada salah satu elemen dapat mempengaruhi elemen lainnya dan memicu kecelakaan. Misalnya, mesin yang bising dapat mengganggu konsentrasi pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kesalahan dan kecelakaan. Solusi, skoing kungulik tui injuries will not bright plugs, then sprint sirat sisin du woods so nursing and period. Manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks. Kita punya kebiasaan, emosi, dan perilaku yang berbeda-beda. Dalam K3, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Mengapa? Karena faktor manusia seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan kerja. Teori perilaku manusia dalam K3 berfokus pada bagaimana perilaku dan sikap kita dapat mempengaruhi keselamatan di tempat kerja. Kelalaian, kurangnya kesadaran, atau bahkan terlalu percaya diri dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Misalnya, seorang pekerja mungkin lupa memakai helm pengaman karena terburu-buru. Atau seorang pekerja berpengalaman mungkin meremehkan bahaya karena merasa sudah terbiasa dengan pekerjaannya. Penting untuk diingat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Pelatihan K3 yang efektif, komunikasi yang baik, dan jurius lantar kuat membuat pemimpin kesadaran bentuk perilaku yang aman dan baik. Chapter 4, Teori Sistem Manusia Mesin, Harmoni di Tempat Kerja. Bayangkan dirimu sedang mengendarai sepeda. Sepeda itu adalah mesin yang dirancang untuk membantumu bergerak lebih cepat. Tapi sepeda itu hanya bisa berfungsi dengan baik jika pengendaranya, yaitu kamu, tahu cara mengoperasikannya dengan benar. Itulah inti dari teori sistem manusia mesin.
Teori ini menekankan pentingnya interaksi yang aman dan harmonis antara manusia dan mesin di tempat kerja. Desain alat yang ergonomis, panel kontrol yang mudah dipahami, dan pelatihan yang memadai adalah contoh bagaimana kita dapat mengoptimalkan interaksi ini. Tujuannya, meminimalkan potensi kesalahan manusia dan mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan desain atau kurangnya pemahaman terhadap mesin. Misalnya, tombol darurat pada mesin harus mudah dijangkau dan berwarna mencolok agar mudah terlihat dalam keadaan darurat. Dengan mendesain mesin skribet berkembang desain, bisa menciptakan luin protongin ban fasing bar. Chapter 5, Hierarki Pengendalian Risiko, Strategi Berlapis. Dalam dunia K3, kita selalu berusaha untuk meminimalkan risiko. Tapi bagaimana caranya? Disinilah hierarki pengendalian risiko berperan. Bayangkan hierarki ini seperti tangga dengan beberapa anak tangga. Anak tangga teratas yang paling efektif adalah eliminasi bahaya. Jika memungkinkan, hilangkan bahaya itu sepenuhnya. Misalnya, jika pekerjaan tertentu membutuhkan penggunaan bahan kimia berbahaya, carilah alternatif yang lebih aman. Jika eliminasi tidak memungkinkan, kita turun ke anak tangga berikutnya, yaitu substitusi. Gantilah bahaya dengan sesuatu yang kurang berbahaya. Misalnya, gunakan peralatan yang lebih ergonomis untuk mengurangi risiko cedera. Anak tangga selanjutnya adalah pengendalian teknis, seperti memasang sistem ventilasi untuk mengurangi paparan debu. Diikuti dengan pengendalian administratif, seperti rotasi kerja untuk mengurangi paparan kebisingan. Dan terakhir, jika semua upaya di atas sudah dilakukan namun risiko masih ada, gunakan alat pelindung diri sebagai garis pertahanan terakhir. Ingat, APIB solusi lama, tetapi pelengkap dari upaya pengendalian risiko lainnya. Chapter 6, Teori Pengaruh Lingkungan, Menciptakan Ruang yang Aman dan Sehat. Lingkungan kerja yang nyaman dan sehat dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan dan keselamatan. Teori pengaruh lingkungan dalam K3 menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan dan keselamatan. Faktor-faktor seperti kualitas udara, pencahayaan, suhu, dan kebisingan perlu diperhatikan dengan seksama. Misalnya, pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan kelelahan mata dan meningkatkan risiko kecelakaan. Suhu yang terlalu panas atau dingin dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan konsentrasi. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis, menyediakan ventilasi yang baik, dan menjaga kebersihan, kita dapat meminimalkan risiko penyakit dan kecelakaan. Ingat, lingkungan kerja yang sehat investasi untuk masa depan pengajaran. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga pengetahuan tentang teori-teori dasar K3 ini dapat membantu Anda dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Ingatlah bahwa K3 adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memahami teori-teori ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meminimalkan risiko, mencegah kecelakaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Sampai jumpa di video berikutnya.